البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah jami'an. Kita lanjutkan pelajaran kita yang berikutnya atau yang selanjutnya, yaitu bacaan kita terhadap kitab Syarah Masail Al-Jahiliyah yang disyarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan waffaqahullah wa ra'ahu. Sekarang kita berada pada permasalahan yang ke-38. Setelah kita menyelesaikan permasalahan yang ke-37, sekarang kita akan memasuki permasalahan yang ke-38. Yang mana permasalahan yang ke-38 ini adalah mengenai keadaan mereka, mengenai nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah keadaan mereka? Apakah mereka beriman atau justru menolak dan juga berpaling daripada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala? Tentunya kita akan menyimak bersama apa yang disampaikan oleh Syekh Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah ta'ala, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang menentang atau berpaling daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Qala al-Imam Al-Mujaddid rahimahullah ta'ala, al-mas'alatu as-saminatu wa salasun, permasalahan yang ke-38. Al-ilhadu fis sifat, yaitu berpalingnya mereka dalam masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ilhad itu adalah berpaling dari kelurusan, dalam artian tidak istiqomah, bengkok dan semisalnya. Adapun Ahlus Sunnah tidak berpaling, justru menerima dan juga mengimani nama-nama yang Allah Ta'ala namakan dirinya. Barakallahu fikum, yang Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim, dan juga nama-nama serta sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam sunnahnya. Kita lihat di sini al-ilhadu fis sifati, yaitu bentuk berpalingnya mereka terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk permasalahan jahiliyah adalah berpaling atau menentang daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kaqouli ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Walakin dhanantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun." Akan tetapi kalian beranggapan atau kalian menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui dari apa yang kalian kerjakan. Allah Ta'ala tidak mengetahui banyak perkara yang kalian kerjakan. Ini berarti telah meniadakan sifatul ilm. Kalau kita telusuri di situ, berarti mereka beranggapan dan mereka barakallahu fikum menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui kebanyakan apa yang mereka kerjakan. Berarti apa? Yang ditiadakan adalah sifatul ilm. Padahal Allah Subhanahu wa taala ilmunya meliputi segala sesuatu. Qad ahata bikulli syai'in ilma. Sungguh ilmu Allah taala meliputi segala sesuatu. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala mengetahui kejadian yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, dan perkara yang tidak terjadi kalau seandainya terjadi, bagaimana terjadinya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Qala Syarih Syekh Shalih Al-Fauzan waffaqahullah, as-sifatu ay sifatillah azza wa jalla, allati asbataha li nafsihi. Yang diinginkan dengan sifat-sifat di sini adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Ta'ala telah menetapkan sifat tersebut untuk dirinya. Wal ilhadu fil lughah ma'nahu, sedangkan ilhad itu secara bahasa maknanya adalah al-mailu an istiqamah, berpaling dari istiqamah. Istiqamah itu aslinya lurus dan juga continue, terus menerus. Barakallahu fikum, itu secara bahasa. Jadi mereka berpaling dari barakallahu fikum, dari keistiqomahan. Wal muradu bihi huna,
Yang diinginkan di sini adalah al-mailu fi sifatillah. Mereka berpaling daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa min dzalika nafyuha anhu subhanahu wa taala. Dan termasuk contohnya adalah peniadaan sifat-sifat tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Fa nafyu sifati ilhadun. Maka meniadakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah bentuk ilhad, bentuk pemalingan dan bentuk pengingkaran terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Siapakah kelompok sesat yang memalingkan dalam artian tidak mengimani adanya sifat bagi Allah Subhanahu wa taala? Kelompok sesat yang meniadakan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala adalah kelompok barakallahu fikum al-Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan Allah taala punya nama tapi tidak punya sifat. Di sana ada yang lebih parah lagi, yaitu Al-Jahmiyah. Mereka mengatakan Allah taala tidak punya nama dan tidak punya sifat. Wujuduhu wujudul mutlaq katanya. Adanya Allah taala itu adanya mutlak itu. Mutlak itu maksudnya tidak ada sifat, tidak ada nama. Nah, padahal kalau kita telusuri yang namanya ada itu sendiri sifat atau bukan? Kan otomatis kita mengatakan yang namanya ada itu sifat. Karena nggak mungkin sesuatu itu yang barakallahu fikum yang namanya sesuatu itu tidak memiliki sifat sama sekali, tidak mungkin. Yang namanya sesuatu itu paling minim memiliki sifat ada. Nah, barakallahu fikum. Kalau seandainya tidak ada bukan sesuatu. Kan gitu barakallahu fikum. Nah, sesuatu yang ada itu bisa nampak, tidak ya, bisa pula tidak nampak. Barakallahu fikum. Sekarang jin juga sesuatu, manusia juga sesuatu. Nah, manusia adalah sesuatu yang nampak, jin adalah sesuatu yang tidak nampak itu. Tapi sesuatu juga. Oleh karena itu, yang namanya sesuatu pasti memiliki sifat yang paling inti yaitu ada. Kalau seandainya tidak ada ya bukan sesuatu kan gitu. Nah, ini cuma berpaling dalam artian berputar-putar dalam masalah sesuatu. Nah, barakallahu fikum. Cuman yang namanya sesuatu itu tidak harus nampak gitu loh, tapi ada. Ayo wanam. Ini orang-orang Jahmiyah yang mereka pengikutnya. Nah, barakallahu fikum Jahm bin Safwan. Yang mana Jahm bin Safwan mengambil ilmu dari siapa? Ja'ad bin Dirham. Kemudian Ja'ad bin Dirham mengambil ilmu dari siapa? Dari Bayan bin Sam'an atau Aban bin Sam'an. Kemudian Aban bin Sam'an mengambil ilmu dari Talut ibn Ukhti Labid al-Asam al-Yahudi. Wal'iyadu billah. Sumber ilmunya, sumber pemikirannya adalah dari orang-orang Yahud. Wal'iyadu billah. Naam. Yang mengatakan Allah Ta'ala barakallahu fikum tidak punya nama, tidak punya sifat. Kenapa? Karena kalau seandainya kita menetapkan Allah Ta'ala punya nama dan punya sifat, berarti kita menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluknya. Pikiran mereka awal mula sudah keliru. Kalau yang awalnya aja keliru, apalagi berikutnya tambah keliru lagi kan gitu. Nah, kemudian kelompok yang kedua kelompok apa? Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah masih barakallahu fikum berhati-hati, tapi tetap keliru juga. Mu'tazilah mengatakan Allah Ta'ala punya nama, tapi tidak punya sifat. Nah, ini tambah barakallahu fikum dalam artian tidak masuk akal. Bagaimana punya nama nggak punya sifat? Kata mereka Allah Ta'ala itu mendengar, tapi nggak punya pendengaran. Allah Ta'ala itu melihat, tapi nggak punya penglihatan. Bagaimana seperti ini? Kalau kita telusuri tanakut, bertentangan, kontradiksi, bertabrakan. Bagaimana punya barakallahu fikum mendengar kalau nggak punya pendengaran, melihat nggak punya penglihatan? Kan aneh. Ini Mu'tazilah. Nah, pengikutnya siapa? Wasil bin Atha al-Mu'tazili. Wasil bin Atha al-Mu'tazili yang waktu itu ya'tazil, menyendiri dari majlisnya Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah taala. Nah, barakallahu fikum membawa dengan pemikiran apa? Bahwasanya pelaku dosa besar tidak mukmin, tidak kafir, tapi pelaku dosa itu fi manzilah baina manzilatain, di antara dua tempat, wa'iyadzubillah. Naam. Wasil bin Atha al-Mu'tazili. Dia jago bicara, jago pidato, tapi tidak bisa mengucapkan huruf ra. Nah, ini Wasil bin Atha al-Mu'tazili punya teman juga namanya Amr bin Ubaid. Nah, barakallahu fikum. Suatu ketika, kisahnya kita ulang-ulang aja ya. Suatu ketika Wasil bin Atha al-Mu'tazili ini diperintahkan untuk mengucapkan barakallahu fikum burrun. Nah, burrun itu kan ada ra-nya itu. Dia jawabnya qamhun. Burrun, qamhun artinya semakna. Nah, semacam biji gandum, barakallahu fikum, semakna dengan itu. Burrun, qamhun katanya. Nah, dia pandai apa? Pandai mencari kata yang lain yang tanpa huruf ra. Tapi walaupun demikian tidak bermanfaat sama sekali kepandaian yang ada pada barakallahu fikum orang-orang yang berpemikiran sesat. U'tu zaka'an wa lam yu'tu zaka'an. Mereka diberikan kecerdasan namun tidak diberikan kesucian hati. Barakallahu fikum. U'tu zaka'an wa lam yu'tu zaka'an. Mereka diberikan kecerdasan, diberikan kepandaian namun tidak diberikan kesucian hati, wal'iyadzubillah. Naam. Itulah orang Mu'tazilah. Kemudian muncullah di sana kelompok yang bergaya dia. Gayanya apa gayanya? Gayanya kami ini menetapkan nama dan juga menetapkan sifat, tapi cuman berapa? Kata mereka? Cuman 7 saja. Nah, barakallahu fikum. Itu pun yang sesuai dengan akal.
Yang masuk dengan akal, kalau tidak masuk dengan akal, tidak sesuai dengan akal, tidak menetapkan. Siapa itu? Al-Asy'ariyah. Nah, kelompok sesat yaitu Asy'ariyah yang mereka menisbahkan diri kepada barakallahu fikum Abu Hasan Al-Asy'ari. Cuman penisbahan saja karena Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari sendiri sudah bertaubat di akhir hayatnya sehingga beliau mengarang sebuah kitab Al-Ibanah itu. Nah, barakallahu fikum. Mereka mengatakan bahwasanya nama-nama dan sifat-sifat Allah Taala itu ada, cuman 7. Nah, mereka mengatakan terkumpul dalam sebuah pantun apa itu? Nah, barakallahu fikum, Hayyun 'alimun qadirun wal kalamu lahu iradatun kadza kas-sam'u wal basaru. Nah, ada 7 itu ya. Hayyun 'alimun qadirun wal kalamu lahu iradatun kadza kas-sam'u wal basaru. 7 itu. Nah, kata mereka Allah Taala itu Maha hidup. Kemudian Allah Taala Maha mengetahui. Hayyun 'alimun qadirun, Allah Taala Maha mampu. Kemudian Allah Ta'ala Maha bicara. Kemudian Allah Ta'ala menghendaki dan Allah Ta'ala mendengar serta melihat. 7 itu saja. Itu pun karena cocok dengan akal karenanya, bukan karena dalil. Jadi kalau berseberangan dengan dalil, walaupun tidak ada dalilnya tapi cocok dengan akal, mereka terima. Tapi yang tidak cocok dengan akal, bagaimana mereka tolak walaupun ada dalilnya. Wal'iyadzubillah. Itulah hawa nafsu. Hawa nafsu itu kalau semakin diikuti semakin seperti itu, menentang, menolak dalil dan semisalnya. Wal'iyadzubillah, wal'iyadzubillah. Naam. Kita lanjutkan apa yang beliau sampaikan di sini. Naam, li'annahu mailun 'anil haqqi. Nah, fa nafyu sifati ilhadun, maka meniadakan sifat ada bentuk pengingkaran. Nah, dan penyelewengan, li'annahu mailun 'anil haqqi, karena perbuatan tersebut ada berpaling dari kebenaran. Wan hirafun 'anil haqq, dan juga menyeleweng, berpaling dari kebenaran. Fa'alul jahiliyyati yulhiduna fi sifatillah, maka orang-orang jahiliyah mereka mengingkari terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, berpaling daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, bima'na annahum yajhadunaha wa yanfunaha 'anillah, dengan makna bahwasanya mereka itu mengingkari nama-nama atau sifat-sifat tersebut dan mereka meniadakan sifat-sifat tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Allahul musta'an. Wad dalilu 'ala dzalika qauluhu ta'ala, dalil mengenai hal tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kuntum tastatiruna an yashhada 'alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin dhanantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun." Wa ma kuntum tastatirun, wa ma kuntum tastatiruna an yashhada 'alaikum, dan apa-apa yang dahulu kalian sembunyikan. Nah, an yashhada 'alaikum, padahal nanti akan menyaksikan untuk kalian, sam'ukum, pendengaran kalian. Nah, barakallahu fikum, wala absarukum, kemudian juga penglihatan kalian, kemudian juga kulit-kulit kalian. Nah, barakallahu fikum, walakin dhanantum, akan tapi kalian menyangka, berprasangka, beranggapan bahwasanya annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Allah Taala tidak mengetahui kebanyakan apa yang kalian kerjakan. Haitsu dhannu annallaha la ya'lamu katsiran min a'malihim. Nah, barakallahu fikum, kalian menyembunyikan bahwasanya seakan-akan apa? Pendengaran kalian, kemudian penglihatan kalian dan kulit kalian itu tidak bisa bersaksi. Nah, barakallahu fikum, waliyadzubillah. Dhannu anna Allah la ya'lamu katsiran min a'malihim. Mereka beranggapan bahwasanya kebanyakan Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui kebanyakan apa yang mereka perbuat. Fanafa wa sifatul ilmi 'anillah. Akhirnya mereka meniadakan sifat ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Hada wajhu syahid minal ayat. Inilah sisi pendalilan daripada ayat ini. Li'anna al-ilma sifatun 'azimatun min sifatillah Subhanahu wa taala. Karena ilmu itu adalah apa? Adalah sifat yang paling besar dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ya'lamul ghaiba illallah, dan tidak ada yang mengetahui perkara yang ghaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu, dan tidak ada yang mengetahui tentara-tentara Rabbmu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Na'am, barakallahu fikum, seperti itu. Kemudian fa huwa ya'lamu kulla syai', padahal Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. La yakhfa 'alaihi syai'un min a'mali ibadihi wa min ghairiha. Tidak tersembunyi sedikit pun, tidak terlewatkan sedikit pun, tidak terlebutkan sedikit pun. Nah, barakallahu fikum. Nah, amalan-amalan hamba-hambanya dan juga yang selainnya. Ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Allah Taala mengetahui apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi, dan Allah Taala mengetahui apa-apa yang kalian sembunyikan dan apa-apa yang kalian tampakkan. Ya'lamu ma kana wa ma yakun. Allah Taala mengetahui perkara yang sudah terjadi dan apa yang akan terjadi. Wa ma lam yakun, dan perkara yang tidak terjadi, lau kana, kalau seandainya terjadi, kaifa yakun, bagaimana terjadinya. Allah Taala tahu. Fa'ilmuhu subhanahu wa ta'ala syamilun wa muhitun bi kulli syai'. Maka ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala itu syamil, mencakup, wa muhitun, meliputi, bi kulli syai', terhadap segala sesuatu. Meliputi, nah, barakallahu fikum, segala sesuatu. Naam.
Faman dhanna annahu la ya'lam ba'da amalihi, maka barang siapa yang beranggapan, berprasangka bahwasanya Allah Ta'ala tidak mengetahui sebagian perbuatannya, fa innahu yakunu mulhidan fi sifatillah, maka orang tersebut menjadi orang yang mengingkari barakallahu fikum terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nafiyan li sifatil ilm, orang tersebut meniadakan daripada sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala jalla wa ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata atau berfirman, wa dzalikum dhannukum alladzi dhanantum bi rabbikum ardaakum. Yang demikian itu, barakallahu fikum, adalah sangkaan kalian yang kalian dulu menyangka, berburuk sangka terhadap kalian, ardaakum. Barakallahu fikum, akhirnya Allah Ta'ala merendahkan kalian, menghinakan kalian. Ai auqa'akum fir rada. Allah Ta'ala menjerumuskan kalian pada kerendahan, kehinaan, wa huwal halak, yaitu kebinasaan, fa asbahtum minal khasirin. Maka menjadilah kalian orang-orang yang rugi. Fadalla ala anna man nafa sifatan min sifatillah subhanahu wa ta'ala. Maka menunjukkan orang yang meniadakan salah satu sifat daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, annahu mutasyabbihun bi ahli jahiliyah, bahwasanya orang tersebut atau arbut, barakallahu fikum, menyerupai dengan perbuatan orang-orang jahiliyah, wa mutawa'adun bi asyaddil wa'id, dan dia mendapatkan ancaman dengan ancaman yang sangat dahsyat, yaitu kehinaan, kebinasaan yang akan mengancam dirinya. Fa'ala hada, maka berdasarkan penjelasan ini, yakunu nufatus sifat, maka menjadilah orang-orang yang meniadakan sifat-sifat Allah Ta'ala minal jahmiyah wal mu'tazilah wal asy'ariyah wal maturidiyah. Kelompok-kelompok tersebut qad warithu hadhil khaslah al-qabihah, sungguh mereka telah mewariskan kriteria atau sifat yang sangat jelek ini an ahli jahiliyah, dari orang-orang jahiliyah, mereka yang mewariskan dan mereka yang akan mewarisi. Wa annahum muta'arriduna li hadzal wa'id asy-syadid, bahwasanya mereka menghadapi bahwasanya mereka akan menghadapi dan akan mendapatkan ancaman yang sangat berat ini, li'annahum dhannu billahi dhannas saw', dikarenakan mereka berburuk sangka kepada Allah Ta'ala dengan sangkaan yang sangat buruk. Barakallahu fikum, seperti itu keadaan mereka. Wa minal ilhadi fi sifati ta'winuha wa sarfuha an ma'naha as-sahih, dan termasuk bentuk penyelewengan dan pengingkaran terhadap sifat-sifat ta'winuha, pengubahan mereka, wa sarfuha, dan pemalingan mereka, an ma'naha as-sahih, dari makna yang benar, ila ma'nan batil, kepada makna yang batil. Karena ta'wil yang diinginkan sini, barakallahu fikum, sudah kita jelaskan berkali-kali, ta'wil yang diinginkan dengan makna tercela adalah tahrif, mengubah makna dari lafadznya tanpa dalil. Katawil istiwa istilah, seperti pengubahan makna istiwa menjadi istilah. Kata mereka ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa, istawa maknanya adalah istaula. Kata mereka istawa maknanya adalah istaula, Allah Ta'ala berkuasa di atas arsy-Nya. Itu keliru ya barakallahu fikum. Kenapa keliru? Karena yang namanya kekuasaan itu biasanya didahului peperangan terlebih dahulu, perang menang barulah berkuasa, sehingga maknanya tidak tepat dan maknanya tidak sesuai dengan barakallahu fikum yang diinginkan. Padahal maknanya istiwa ya istiwa. Allah Ta'ala al-'ulu wal istiqrar. Al-'ulu wal istiqrar, Allah Ta'ala meninggi dan menetap di atas arsy-Nya. Barakallahu fikum. Seperti ta'wil, ta'wil maksudnya di sini adalah apa? Adalah tahrif, karena ta'wil itu memiliki makna yang macam-macam. Ta'wil yang mana tafsir silakan, enggak masalah. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Barakallahu fikum, warasikhuna fil ilmi. Tidak ada yang mengetahui tafsir Al-Qur'an kecuali Allah dan orang-orang yang mendalam ilmunya. Ta'wil itu maknanya adalah apa? Tafsir. Kalau berhentinya pada lafaz warasikhuna fil ilmi. Tapi kalau berhentinya pada lafaz jalalah Allah, barakallahu fikum, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, maksudnya adalah tidak ada yang mengetahui hakikat sesuatu daripada sifat-sifat Allah Ta'ala kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kaifiyah, bentuk gambarannya tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau ta'wil mana tafsir itu tidak masalah. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendoakan siapa? Mendoakan Abdul Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah Ibnu Abbas dalam perkara agama dan ajarilah dia ilmu ta'wil, ay ilmu tafsir. Berikutnya, wal yadi bil qudrah wa ghair dzalik. Dan juga mereka menakwil, mengubah makna ayat, mentahrif makna ayat menjadi qudrah. Jadi tangan Allah Ta'ala itu maknanya bukan tangan asli, tapi maknanya qudrah. Jadi ketika mendengar ayat bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah Ta'ala dibentangkan, itu bukan tangan kata mereka, tapi apa? Tapi qudrah, kemampuan Allah Ta'ala dibentangkan. Berarti keliru. Kenapa keliru? Barakallahu fikum, kita bantah mereka, karena berarti kalian membatasi bahwasanya kemampuan Allah cuma dua. Bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua kemampuan Allah Ta'ala dibentangkan. Apakah kemampuan Allah cuma dua? Kan tidak, barakallahu fikum. Bahkan kemampuan Allah Ta'ala sangat banyak dan tidak terhitung. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala mampu terhadap segala sesuatu. Kok bisa-bisanya dibatasi? Sebagian mereka ada yang mengatakan al-yad itu maknanya bukan tangan tapi nikmat. Berarti bahkan kedua nikmat Allah Ta'ala dibentangkan. Apakah nikmat Allah Ta'ala cuma dua saja?
Tidak ya akhi barakallahu fikum, nikmat Allah Ta'ala sangat banyak bahkan kita tidak bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kita menghitung nikmat Allah Ta'ala, niscaya kita tidak akan mampu menghitungnya barakallahu fikum. Saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala barakallahu fikum. Naam. Wa min al-ilhad fiha tafwidu ma'naha ila Allah. Perhatikan ini. Termasuk bentuk ilhad juga, penyelewengan dan pemalingan juga, dan pengingkaran adalah mengembalikan maknanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok bisa? Nah, maknanya kita nggak boleh balikkan. Yang kita balikkan kepada Allah Ta'ala adalah kaifiyahnya, bentuk gambarannya. Misalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala punya tangan nggak? Punya tangan. Maknanya apa? Wallahu a'lam. Itu kelompok sesat yaitu mufawwidah. Al-mufawwidah kalau tanya maknanya apa? Wallahu a'lam. Jadi nggak mengetahui maknanya, nggak disebutkan maknanya. Kalau ahlu sunnah tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala apakah turun ke langit dunia? Naam, turun ke langit dunia. Maknanya apa? Maknanya adalah turun yang hakiki, yang layak, yang ada wujudnya, yang layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maknanya. Turun yang hakiki, yang layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus bagaimana turunnya? Wallahu a'lam. Itu benar. Jadi yang kita serahkan kepada Allah Ta'ala apa? Kaifiyahnya, bentuk gambarannya itu yang kita nggak tahu, tapi maknanya tahu. Orang-orang mufawwidah enggak. Mufawwidah mengatakan Allah Ta'ala turun enggak? Turun. Maknanya apa? Wallahu a'lam, langsung itu. Paham itu maksudnya ya? Nah, insyaallah mudah dicerna dan mudah dipahami itu. Jadi kalau mufawwidah itu diserahkan kepada Allah Ta'ala, langsung maknanya diserahkan. Ahlus sunnah enggak. Maknanya disebutkan, yang diserahkan kepada Allah Ta'ala adalah kaifiyahnya. Bagaimana bentuknya? Bagaimana gambarnya? Wallahu a'lam. Maknanya apa? Maknanya adalah sifat yang hakiki, yang ada wujud yang layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Naam. Wa jahdu ma'naha alladhi yattadullu 'alaiha nususuha. Na'am barakallahu fikum, dan menolak maknanya yang telah ditunjukkan oleh dalil-dalil mengenai hal tersebut. Jadi mereka barakallahu fikum hafizakumullah walaupun mengaku ahlus sunnah tapi bukan ahlus sunnah karena seakan-akan menetapkan Allah Ta'ala punya nama enggak? Punya nama. Punya sifatnya, sifat. Naam. Allah Ta'ala punya tangan, punya tangan. Maknanya apa? Wallahu a'lam katanya. Itu keliru ya. Kalau ahlus sunnah enggak, Allah Ta'ala punya tangan, punya tangan. Terus bagaimana tangannya? Maknanya apa makna tangan tersebut? Maknanya ada tangan yang hakiki yang layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana bentuknya? Wallahu a'lam. Itu barakallahu fikum. Naam. Cukup sekian sudah sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa menetapkan sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang Allah telah tetapkan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapkan. Nasallallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.